Shalom, selamat pagi saudara, salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bila kami boleh memasuki minggu Advent kedua dalam kasih karunia-Mu. Kiranya dengan tuntunan dan kuasa-Mu, kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan kiranya Roh Kudus saat ini menuntun hati dan pikiran kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini adalah Dihajar oleh Kasih. Dengan bacaan firman Tuhan, diambil dari Ibrani 12, ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hari Minggu kemarin, lilin Minggu Advent kedua dinyalakan. Bila lilin pertama bermakna pengharapan, maka lilin kedua bermakna kasih. Ngomongin soal kasih, kita seharusnya mengecek apakah kasih yang kita miliki atau yang kita berlakukan di dalam hidup kita ini, kasihnya KW atau ori alias asli. Dari mana kita tahu kasih kita KW atau ori? Dari Alkitab tentunya. Kasih yang KW cenderung menunjukkan kasih yang penuh kelembutan dan jauh dari sikap tegas dan disiplin. Akibatnya, banyak orang tua yang memproduksi anak-anak gampang, yang tidak bisa dikerasi, tidak bisa didisiplin, apalagi dilatih. Mereka tidak tahu bahwa kasih juga menghajar. Kasih yang sejati, kasih yang ori, menghajar. Mereka tidak tahu bahwa Allah sendiri sang kasih itu pernah berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kasih bukan saja membelai, tetapi saat di mana anak-anak perlu mendapat disiplin, maka kasih menghajar. Tentulah cara kasih menghajar bukan penuh emosi dan kalap. Hajaran Allah buat mereka yang walau mengasihinya namun tidak menaatinya, bukanlah hajaran yang menghancurkan, tetapi hajaran yang menyadarkan dan menginsyafkan. Bila ayat 7 berkata, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jawabannya di zaman sekarang. Orang tua ingin terlihat ramah anak, terlihat penuh kelembutan, penuh kesabaran. Namun sayangnya, makin banyak anak-anak yang semakin tidak terarah, bahkan tidak jarang mereka menunjukkan sikap tanpa hormat terhadap orang tuanya. Mereka berkata tidak tega menghajar anak mereka, namun mereka sebenarnya lebih tega membiarkan anak-anak mereka hidup tanpa disiplin dan semakin menjauh dari kebenaran. Orang tua lebih suka memamerkan citra diri mereka di mata anak-anak mereka dan di mata orang lain. Dan mereka baru sadar dan insyaf setelah ada banyak peristiwa dan Tuhan menegur mereka sebagaimana Tuhan menegur Imam Eli. Katanya, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Saudara, Hofni dan Pinehas adalah bukti dari orang tua yang tidak tahu mengajar ataupun menghajar anaknya. Bila Allah sang kasih itu sendiri menghajar anak yang ia kasihi, maka kita pun harusnya demikian. Dan jangan merasa bila diri Anda karena tidak menghajar anak, maka Anda akan jauh lebih bijaksana dari Tuhan. Selamat menjalani Minggu Advent yang kedua yang penuh kasih. Ingat, kasih bukan hanya membelai.
kasih juga bisa menghajar. Kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk memeriksa ulang kembali kasih kami. Kasih kami bukan kasih yang kompromi, juga bukan kasih yang kejam dan kalap, tapi kasih yang pada porsinya. Bila itu benar, maka anak-anak kami puji. Namun bila mereka melakukan kesalahan, maka kami pun dalam pimpinan-Mu, kami mendisiplin mereka. Tolong kami Bapa, agar kami memakai kasih yang sejati yang berasal dari Tuhan. Bukan kasih yang dibuat untuk menunjukkan citra hidup kami. Sertai kami Bapa dalam perjalanan Minggu Advent kedua ini. Mereka yang sakit dijamah oleh Tuhan. Mereka yang beraktivitas dan rindu melakukan banyak kemajuan dalam hidup mereka, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Allah yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah dengan segala kelimpahannya menyertai memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.